Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Hairunisa dari PAI 6A. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Sebelumnya, apa sih itu kurikulum Merdeka Belajar? Pengertian dari kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang fleksibel, dan kurikulum ini hanya berfokus terhadap pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Fleksibel itu sendiri di mana guru, siswa, dan sekolah merdeka atau bebas dalam pembelajaran. Misalnya, siswa tidak lagi hanya belajar membaca maupun menghafal di kelas, melainkan siswa dapat belajar di mana saja untuk menciptakan suatu proyek. Hal itu mengacu pada konsep dalam kurikulum Merdeka Belajar, di mana siswa dijadikan sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Peserta didik tidak hanya diberikan pengetahuan, melainkan diberikan ruang untuk mengembangkan diri dan kreativitasnya. Misalnya pada SMA yang dulunya penjuruan IPA dan IPS, sekarang siswa dapat memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya di kelas 12 nanti untuk melanjut ke perguruan tinggi. Selanjutnya yaitu tujuan kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih menyenangkan dan efektif. Yang kedua, mengurangi beban akademik siswa sehingga mereka lebih memilih waktu untuk menggali bakat dan minat mereka. Ketiga, mendorong guru untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membuat metode pembelajaran yang relevan. Yang keempat, membentuk karakter siswa yang mandiri, kritis, dan memiliki kepekaan sosial yang baik. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Implementasi kurikulum Merdeka melibatkan 3 tahapan. Yang pertama, asesmen diagnostik. Tahap pertama adalah melakukan asesmen diagnostik untuk mengidentifikasi potensi, karakteristik, kebutuhan, perkembangan, dan pencapaian peserta didik dalam pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada awal tahun ajaran untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang kemampuan dan kebutuhan siswa. Hasil asesmen diagnostik ini menjadi dasar untuk perencanaan pembelajaran yang lebih efektif. Yang kedua ada perencanaan. Tahap kedua melibatkan perencanaan pembelajaran yang mencakup tujuan, strategi, metode, dan materi pembelajaran. Guru menggunakan hasil asesmen diagnostik untuk menyusun perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan siswa. Selain itu, guru juga dapat mengelompokkan siswa berdasarkan tingkat kemampuan mereka sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Yang ketiga, pembelajaran. Tahap yang terakhir ini adalah implementasi pembelajaran. Guru melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Selama proses pembelajaran, guru melakukan asesmen formatif secara berkala untuk memantau perkembangan siswa. Hal ini memungkinkan guru untuk menyesuaikan metode pembelajaran jika diperlukan. Pada akhir periode pembelajaran, guru juga melakukan asesmen sumatif sebagai evaluasi akhir untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu implementasi kurikulum Merdeka memberikan kesempatan selama 2 tahun ini kepada sekolah untuk mempelajari lebih lanjut tentang kurikulum Merdeka. Nah, penerapannya itu disesuaikan dengan kemampuan sekolah. Agar pelaksanaan implementasi kurikulum Merdeka berjalan dengan baik, tentu pihak sekolah harus siap terlebih dahulu. Kesiapan yang harus ada di sekolah. Yang pertama,
Kepala sekolah harus siap mengawal pelaksanaan kurikulum merdeka ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Yang kedua, guru bertugas sebagai fasilitator yang memberikan kesempatan peserta didiknya untuk belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Guru bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk membuat rencana belajarnya sendiri. Yang ketiga, berikan kebebasan kepada setiap peserta didik untuk memilih metode belajarnya. Peserta didik juga diberikan kebebasan memilih sumber belajarnya sendiri. Jangan lupa untuk memfasilitasi metode belajar setiap peserta didik sesuai dengan fase belajarnya. Yang keempat, di akhir periode pembelajaran, ajak peserta didik membuat proyek. Lakukan pembelajaran berbasis proyek. Dorong peserta didik untuk membuat proyek dari isu-isu yang ada di sekitar dan berdasarkan apa yang telah dipelajari selama proses pembelajaran. Yang kelima, ada melakukan refleksi setiap selesai pembelajaran. Refleksi belajar adalah bagian penting dalam kurikulum merdeka ini. Melakukan refleksi belajar ini, peserta didik akan tahu sejauh mana kemampuannya. Peserta didik akan tahu kemampuan apa yang bisa dipertahankan dan kemampuan apa yang belum dikuasai. Refleksi bisa menjadi acuan untuk pembelajaran berikutnya agar pada proses pembelajaran berikutnya peserta didik bisa mendapatkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Itulah pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.